Kita masih membahas Misa mengenai berbagi ilmu dan juga pendidikan Yayasan Sukma, masih bersama Prof. Komar dan Pak Syamsir di sini. Prof. Komar, kalau tadi Pak Surya mengatakan berterima kasih kepada masyarakat pada waktu itu tuh kan Metro TV membuka Indonesia menangis, ada bantuan kemanusiaan yang mengalir di situ. Tapi apakah itu cukup, dana itu cukup untuk bisa mendirikan Yayasan Sukma Bangsa, Sekolah Sukma Bangsa? Pertama, terlepas cukup dan tidaknya, itu menunjukkan betapa masyarakat Indonesia itu punya semangat jiwa filantropik. Ketika ada musibah itu luar biasa perhatiannya. Dan kedua, sumbangan sebagian dari luar negeri Indonesia. Nah, dana itu mungkin maksimal 2 tahun tuh langsung dibelanjakan untuk bangunan, untuk beasiswa. Tapi selebihnya itu karena dari media group. Saya kenal Pak Surya Paloh bukan sebagai politisi, bukan orang Nasdem, bukan. Tapi aku kenal dia itu karena pendidikan, karena Sukma Bangsa, karena tsunami Aceh. Dan itu sampai sekarang terjaga karena itu. Jadi kalau saja tidak ada komitmen dari Surya Paloh Media Group, itu nggak akan berkembang sampai hari ini. Jadi betul-betul karena bantuan subsidi dari Media Group. Kedua, walaupun begitu, kami serius untuk mengantarkan anak-anak didik kami. Coba, ketika sekarang orang ribut bahwa pendidikan yang bagus itu Finlandia kan? Kami udah berapa tahun yang lalu menamatkan 30. Master pendidikan di Finlandia. Dari Sekolah Sukma Bangsa ini? Dari Guru Sekolah Bangsa. Berapa? 10 tahun yang lalu kan ya? Iya, tahun 2000. Luar biasa. Jadi ketika orang ngomong Finlandia, kami sudah ngirim ke sana, orang Finlandia ke sini. Mengapa? Kami serius. Bukan sekedar bangun fisik, tapi bangun jiwa, bangun kurikulum. Penuh sekali. Oleh karena itu, pendidikan ini jalan sunyi, perlu pengorbanan, perhatian. Karena usia sekolah anak itu kalau hilang nggak bisa ditukar kembali. Kalau mobil bisa beli lagi, rumah bangun lagi. Tapi kalau usia anak kan kalau hilang kan nggak bisa putar kembali. Jadi kami betul-betul menyelamatkan, mendidik, mengantarkan anak-anak korban DOM, korban tsunami Aceh ini. Betul kami optimal untuk membantu mereka melayani lewat pendidikan sebaik-baiknya. Baik, baik. Pak Syamsir ingin menambahkan mungkin Pak selama 20 tahun ini bagaimana kiprah Yayasan Sukma yang bisa terus berkomitmen untuk menjamin mutu pendidikan anak-anak di sana. Jadi kalau sekarang ini kan wacana deep learning ya, yang sekarang sedang mengemuka disampaikan oleh Menteri Dikdasmen itu. Ya. Kami di Sukma itu dari awal concernnya memang ke sana. Kami tidak terlalu tergoda dengan broad kurikulum, tapi kita lebih dalam. Jadi konsep yang kami kembangkan, terutama kami mendapatkan peluang pada waktu COVID kemarin ini. Jadi inti dari deep learning itu adalah bagaimana pembelajaran kolaboratif. Jadi kita basisnya adalah fenomenon atau masalah atau apapun situasi yang ini yang kita ingin pecahkan. Kemudian bagaimana cara kita melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi kita berkolaborasi dari beberapa guru untuk menangkap itu. Nah inilah skill-skill yang kita coba bangun. Jadi konten di era sekarang ini itu menjadi obsolete in time. Ya. Tapi kalau kemampuan berpikir, kompetensi itulah yang akan menjadi langka, akan menjadi bekal dia untuk bisa menyesuaikan diri di tantangan masa depan itu. Nah itulah yang kami coba untuk fokuskan. Nah menariknya di Sukma ini, kita di 10 tahun pertama, kita mendorong guru-guru kita untuk menulis. Gitu loh. Jadi tidak banyak sekolah yang punya jurnal pendidikan, kita punya. Kayak gitu kan. Kemudian guru-guru kita hampir setiap tahun sekarang ini menerbitkan buku, tidak kurang dari 10 sampai 20 buku, termasuk juga murid. Itu 10 tahun pertama sudah kita lakukan. Sekarang di 10 tahun kedua, ini kami sedang menggarap buku teks, gitu kan, yang betul-betul ingin melihat ketersambungan antara dari jenjang ke jenjang, dari tema ke tema, terutama bagaimana menumbuhkan kecintaan terhadap local wisdom, terhadap daerah, terhadap tanah air, dan civic education yang kita butuhkan sekarang. Jadi menjaga mutu para guru masih terus dilangsungkan begitu ya. Prof. Komar, kalau Prof. Komar sendiri bagaimana melihat kiprah Aceh sekarang begitu ya, yang sudah bangkit, dan juga kiprah dari Yayasan Sukma yang kalau kita lihat terus berlanjut sampai sekarang? Ya, saya ingin nyampaikan terima kasih ya kepada Mbak Reri, Mbak Lisa yang awal mula melibatkan saya. Kebetulan saya juga pendiri Sekolah Madaniyah
cukup panjang saya bergerak bidang pendidikan, kemudian di Aceh. Nah, ini memerlukan perhatian yang bagus, yang serius. Sebab apa? Guru yang baik itu butuh juga good salary, gaji yang baik. Jadi kalau gaji nggak bagus, kita sulit cari guru yang bagus. Iya. Nah, oleh karena itu perhatian dari Pemda menjaga disiplin, moral, dan dukungan finansial juga harus. Sebab sampai hari ini masih ditangani oleh media group tanggung jawab. Tapi ke depan saya ingin bahwa media group itu pelan-pelan melepaskan agar ini betul-betul menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi jangan mundur, jangan turun. Oke. Sebab kami juga ingin mengembangkan sukma bangsa di tempat yang lain. Kalau kami tersedot semuanya ke sana, kapan bisa mengembangkan yang lain? Kami sekarang sudah mulai buka di Palu, di Sulawesi. Iya. Bahkan kami ingin juga di Papua, di mana. Jadi kami ingin bahwa kualitas terjaga, biaya terjangkau, dan pemerintah daerah ikut peduli mengawal sekolah ini. Oke, juga ikut bersama-sama ya, Iya. baik-baik. Pak Syamsir, bagaimana juga tambahannya dan mungkin apa yang bisa dipetik Pak pelajaran dari Sekolah Sukma Bangsa Saya kira ini, harapannya? komitmen seorang Surya Paloh lah kira-kira. Jadi banyak pengusaha di tanah air ini, ya. Tapi beliau melakukan ini dengan apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Komar tadi, silent, ya. Jadi gerakannya itu gerakan yang sunyi senyap kayak gitu. Tapi impactnya besar sekali. Saya 20 tahun mengikuti bersama dengan guru-guru dan murid-murid yang sekarang sudah berhasil, dan kita juga selalu menjaga kontak. Bagaimana kiprah mereka sekarang ini, kalau saya flashback ke 20 tahun yang lalu, bagaimana mereka pada waktu itu gitu, saya susah untuk menahan air mata kayak gitu. Oke. Begitulah kondisinya. Jadi saya kira kita berterima kasih sekali dengan komitmen Pak Surya dan terutama di media group gitu, yang sampai hari ini itu belum berkurang gitu kan. Artinya perhatian dan concern mereka terhadap perkembangan Sekolah Sukma ini. Oke. Terima kasih untuk ceritanya yang inspiratif dan mengharukan ini ya. Semoga ini bisa terus kita jaga komitmennya dan semakin membuat masyarakat untuk juga ingin bergabung bersama komitmen ini nanti, tidak hanya di Aceh, tidak hanya di Palu Donggala, tapi kita besarkan lagi di Papua, kalau tadi kata Prof. Komar dan lain sebagainya. Terima kasih Cendekiawan Prof. Komarudin Hidayat dan juga Dewan Pengawas Sekolah Sukma Bangsa Pak Syamsir Alam sudah berbagi cerita di live event 20 tahun peringatan tsunami. Salam sehat untuk semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.